Sehingga Faramis sempat di-delete secara nggak langsung oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Iya, banyak banget kemungkinan yang memang bisa terjadi. Assassin yang terbuka juga gak cuma Link sebenarnya kan. Tadi ada Nolan juga. Jadi kalau misalnya salah satunya di ban harus adil. Link dan juga Nolan keduanya harus di ban. Tapi untuk sejauh ini Fanny, Idit, Arlon. Oke. Masih ada beberapa opsi yang bisa dibuka oleh teman-teman dari EVOS Glory. Mengingat kali ini chipnya juga bahkan belum di-ban. Dan kalau kita ngomongin soal opsi, apakah nanti Harit juga akan dibuang? Mengingat kita tahu sendiri bahwa combo Link dan Harit ini powerful banget. Kalau even itu bakal diamankan sama EVOS Glory di second pick mereka. Oh iya, ngomongin chip berarti memang ada kemungkinan ya mereka bakal coba untuk melepaskan chip demi mendapatkan hero-hero assassin yang bisa dikeluarkan. Tapi ternyata untuk jawabannya sekarang masih karena Pompeius benar-benar tidak ada chip sejauh ini. Wah, ini kalau kita ngomongin soal last pick-nya, last band-nya, last chance-nya masih ada sebenarnya. Ini kalau misalkan kita ngomongin the whole chip-nya ya, hanya untuk chip di last band-nya. Jadi kayaknya tunggu dulu nih apa nih respon dari tim Liquid ID untuk fase band terakhir mereka. Apakah akan masuk nih untuk Link-nya sesuai dengan para audiens yang mengharapkan Link-nya mending di ban ataupun di pick? Itu bisa menjadi pilihan buat tim Liquid ID mendapatkan kemenangan. Dan berkaca dengan game-game sebelumnya pun, ini masih ada kesempatan untuk nge-banning ke arah hero lainnya. Dan ternyata Link-nya di-ban. Ketemu solusinya Link-nya ban aja. Sesuai dengan apa yang tadi sempat didiskusikan oleh audiens kita. Dan chipnya jadi juga direspon, high loss-nya mungkin diambil. Tapi kalau high loss diambil sekarang, Nolan kah yang langsung diamankan oleh EVOS? Harit dulu kayaknya. Harit dulu boleh banget untuk diamankan kembali oleh EVOS Glory. Atau mereka bakal respon pakai Terizla dan juga Nolan. Oh, Terizla sepertinya sangat menarik ya untuk bisa kembali lagi diamankan. Trendnya lagi positif banget bagi sosok Psychots-nya. Dan ya, kalau kita ngomongin karena damage dealer, Harit tetap akan menjadi favorite. Kecuali mereka pengen bawa combo lagi ya. Mungkin ya KJB Tricks. Jadi respon aja Haritnya, kalaupun diambil sama Iron Shiki nggak jadi masalah. Bener-bener. Yang jadi masalah sebenarnya kalau Iron Shiki tiba-tiba nggak ngebawain Harit nih. Opsi dia banyak kan. Iya Ruby sih. tadi udah muncul. Alice kemarin juga muncul. Dan jawabannya buat sekarang Nolan Terizla kan? Nolan Terizla. Ya sesuai dengan yang tadi sempat kita duga juga, bahwa memang pemilihan dari hero-nya EVOS Glory akan lebih cenderung mengamankan hero yang sedikit power tapi tersisa juga dari drafting phase yang ada. Iya, dan secara assassin memang ini hanya menyisakan Hayabusa untuk top 4 assassin sejauh ini ya. Dan memperbesar kemungkinan itu dia Hayabusa yang akan langsung muncul. Wow. Apakah akan muncul Luoi? Karena Hayabusa Luoi kemarin sempat hadir juga di MPL Philippines dan itu menciptakan sebuah combo push lane jauh yang menarik sekali. Oh iya ya? Iya. Jadi makin cepet juga ya untuk rotasinya. Dan dijauh dengan Dio Faramis. Ini udah ada 2 hero kunci nih di game sebelumnya. Pasti. Cuma masalahnya Kaja Beatrix-nya apakah bakal diberikan cuma-cuma? Karena kalau buat sekarang lihat posisi dari Kaja Beatrix masih open dan masih memungkinkan untuk di-ban oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Dan sepertinya ini waktunya untuk menutup ke arah Valentina juga menurutku. Meskipun tadi 3 sebelumnya belum memberikan impact yang terlalu besar dari Valentinanya, tapi ada kemungkinan dengan komposisi yang berbeda, dengan adanya high loss juga di tangan tim Liquid ID, ini Valentina akan jadi jauh lebih aman. Tapi ya tadi ada potensial Luoi juga bisa muncul dan sekarang waktunya untuk nge-ban Luoi. Luoi-nya di-ban. Terbaca ya? Iya. Ini Luoi Hayabusa kesempet juga nih untuk muncul sebagai salah satu dominan lane jauh juga. Far lane-nya kepegang banget, even lawan Link dia bakal menangin terus wave minion rotation-nya. Ketika turtle di atas atau lord di atas, ya udah bawahnya di teleportation. Iya. Dan kalau buat sekarang, kalau ngomongin soal combo Kaja pasti bakal ditutup karena tadi menciptakan pick off yang manis banget. Dan next mungkin akan menuju ke Lunox. Masih dengan untuk menjaga Haritnya ya di arah laning supaya nggak terlalu ter-pressure juga, supaya bisa lebih bebas seperti game-game sebelumnya yang sempat dihadapi oleh Iron Shiki sendiri. Dan satu last banning masih mau fokus ke arah mid lane kah atau XP roam ya? Karena ini halosnya juga masih fleksibel. Iya. Kayaknya lagi-lagi sih mungkin bakal menuju ke hero mid laner dulu juga nggak masalah. Yif yang ditutup juga oke. Oke.
Ya, Lunox bisa jadi kena nggak nih, Prof? Lunox harusnya kena di sini. Karena kalau misalkan hero suppressnya yang ternyata ditutup. Karena seperti yang kita tahu Dreams memfavoritkan dua hero ini, Kaja dan Franco. Iya. Dan buat main pick off sekarang jadi opsinya sedikit banget untuk Dreams. Betul, tapi masih banyak sebenarnya untuk kalau kita ngomongin sisi ya. Mereka masih bisa ambil ke arah Ruby juga kalau misalnya mau di arah roam. Dan mereka juga masih butuh ke sisi gold laner terlebih dahulu. Lunox yang terbuka. Bisa diamankan sekarang? Lunox kalau misalkan snowball ini bakal menjadi mengerikan banget. Ya, Tapi kalau gagal snowballing itu yang bakal sedikit mengancam EVOS Glory karena mereka punya Faramis, jadi sebenarnya kita punya cover di sini. So Lunox bakal jadi opsi yang paling bagus. Ya bahkan Lunox bisa menjaga dirinya sendiri dari Hayabusa gitu loh. Kalau Iya. emang Shadow Kill masuk ke dalam tubuhnya. benar-benar Brilliance Order ya. Ya, tinggal tugas dari Favian nih di early game. Apakah mereka akan berjalan lebih cepat lagi untuk bisa ngegeng Lunox di bawah level yang keempat agar dia tidak berhasil mendapatkan Order Brilliance? Harus sama-sama main cepet sih kayaknya. Karena di sisi EVOS Glory juga kan mereka bawa Nolan. Itu yang akan mereka lakukan seperti di game yang kedua. Bagaimana cepatnya mereka untuk melakukan invasi ke arah objektif. Oke, Let's ada see. tos-tosan nih. Hero yang akan muncul. Apakah akan menuju kepada hero sisi power Hah? yang sebenarnya bisa di-deny dengan dua Purify karena Faramis dan Lunox bisa bawa Purify seenggaknya. Kalau ini akan menuju ke Tigreal, akan sangat-sangat nyaman tentunya untuk Lunox dan Faramis bisa menggunakan Purify-nya. Tapi ternyata mereka menuju ke Vexana dan juga Ruby. Oke, ini nice pick sih bisa aku bilang ya. Efek Revive dengan cooldown yang gak terlalu lama bisa nge-trigger nanti ke arah Purify-nya. Ada Eternal Guard juga kan. Dan untuk Ruby, ketika diremkan dengan Purify harusnya tidak akan terlalu berpengaruh sih. Dan ini ngejawab Nolan juga sih untuk Ruby-nya ya. Yep. Karena seperti yang kita tahu, dia hero stopper, bisa menangkap Nolan juga. Tinggal satu hero lagi nih untuk di area umur. Dan ternyata opsinya akan menuju kepada Tigreal. Karena yang bawa Purify minimal cuma Harit di sini. Iya. Hylos dan Iya. Ruby bisa dimakan dari depan. Ternyata Tigrealnya malah ada di EVOS Glory ya. Ya, karena Ruby. mereka butuh sisi power tersebut. Mereka butuh banget Sacred Hammer juga displace agar nanti siapapun dari tim Liquid ID yang offside sedikit udah pasti bisa di pick off. Ya, banyak kemungkinan yang bisa terjadi untuk di game kali ini, tapi yang jelas early game ini loh yang masih harus menjadi perhatian utama terlebih dahulu dari EVOS Glory khususnya, karena mereka lah yang ada di posisi berbahaya di zona merah. Kalau misalnya mereka gagal lenyap sudah harapan mereka Yap. untuk ke babak playoff atau ke Bandung. Harapan yang mungkin masih tersisa sedikit, tapi setidaknya itulah yang mereka perjuangkan sekarang. Itulah yang benar-benar mereka kejar lagi. Dan tim Liquid ID upper bracket pun masih menjadi bahan perburuan mereka. 2-1. Pertandingan terakhir di hari ini akan jatuh ke tangan siapa? Tim Liquid ID atau EVOS? EVOS atau tim Liquid ID? Ya wes, kalau begitu terakhir pula di minggu ini EPL Arena, mana suaranya? Wow, FPL Arena yang akan menjadi saksi nih untuk EVOS Glory ataupun tim Liquid ID. Apakah tim Liquid akan menghambat pergerakan dari EVOS Glory untuk menuju ke babak playoff atau tidak? Karena ya, dua Purify, ya HCL juga akan membawakan Purify tersebut demi aman dari kejaran seorang Dreams. Tapi masalahnya Dreams di awal sudah mulai pressure. Wah, emang tarik kayak begitu ya, Widi. Hampir tadi masuk ke dalam kandang macan. Ya, tapi ini clear wave yang cepat juga ya, karena dari seorang Cloud. Yep. Belum ada level yang keempat, jadi sepertinya masih aman dari kejaran seorang Favian. Vexana juga sebenarnya dengan pasifnya ini bisa memanfaatkan clear wave dengan, ya pastinya juga jauh lebih cepat untuk ikut ke arah team fight. Iya, dikit lagi nih. Weh, mau dihajar langsung, tapi itu sekarang sama-sama masih level 3. Kuat Shadow sudah dimiliki, tapi ternyata Navel malah terjebak di belakangnya. Dan Widi bisa lawan Honda, tapi untung saja, hampir saja. Still survive untuk Navel sendiri. Masih banyak waktu untuk kembali lagi mengejar leveling yang keempat sebelum masuk ke arah objektif yang pertama. Waduh, oke, Lakun. Kuat Shadow-nya pun connecting dari sehingga membuat Favian mampu untuk melakukan eliminasi dengan mudahnya. Ya, first blood ya, bisa langsung disekir, jatuhnya ke arah jungler juga. Dan Favian sudah punya satu bekal yang cukup mahal dan secara prediction tipis banget. 48% berbanding 52% dan satu buat tarikan dari arah akan mencoba untuk memberikan pressure saja. Mulai memancing-mancing deh. Iya, mencoba untuk nge-trigger resource-nya dulu.
mau coba dihabisin dulu sepertinya sebelum nih Turtle sudah mulai muncul. Dan karena ini sama-sama assassin juga, mereka mungkin harus mengerahkan ya ke sisi XP-nya dan juga Rover mungkin untuk mulai nge-hold Turtle. Oke, dan di area atas juga mereka berbagi XP ya untuk bisa mendapatkan sama-sama dari level 4-nya. XP laner dan juga mid laner yang namun untuk sekarang Dreamsnya berjuang sendirian di area The Turtle. Ada 3 player bergerak bersamaan. Akankah mereka masih sempat untuk bisa mendekat ke area The Turtle-nya? Namun sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan dan perjuangan mereka masih terus berlanjut. Pavian yang mundur sedikit ke bagian belakang. Saikon-nya tertinggal sendiri tapi masih ada rekan-rekan dari Ghost Glory guna untuk bisa menyamakan kedudukan di mana Arannya menjadi korban pula dan kontak dari mana datangnya langsung hadir pula untuk bisa menghantarkan damage-nya. Double kill berhasil dapatkan tapi di bagian bawah coba dan Iron Shiki free banget. Wah, dapetin pelatihan gold sebanyak itu full bahkan. Dan berarti dari Natko-nya juga akan kehilangan beberapa gold yang bisa dia secure. Tapi balik lagi ya, ngomongin ke area Turtle. Nice move dari seorang Aran, tapi pada akhirnya Aran dan juga Widhi ternyata nggak bisa melarikan diri, bro. Iya, tapi lagi-lagi sih dengan pertukaran yang terjadi, apalagi tadi Turtle didapatkan, Iron Chicky juga dapetin full platingan. Seenggaknya mungkin bakal imbang nih 2 kill yang didapatkan sama Natko-nya. Seolah 2 kill dari Natko bener-bener ngebuat Natko-nya emang bakal dapetin snowballing. Tapi untuk the whole timnya belum tentu, karena lihat goldnya dari tim Liquid ID mereka unggul 900 dan by player head to headnya kita bisa lihat di sini Annabelle unggul di hero pool dan juga teamfight participation, sementara untuk Favian bakal ada di KDA dan GPM-nya. Ya benar sih kalau ngeliat ke 12 jungler ini ya, punya powernya masing-masing, punya karakteristik gameplaynya masing-masing juga, dan ini akan jadi penentuan karena kan mereka udah sama-sama ngedapetin 1 poin ya di match kita kali ini. Dan belum ada pergerakan lanjutan lagi dari kedua belah gold laner, butuh bala bantuan dari kedua rover yang sudah hadir juga Widhi, terutama dengan keluarnya cepat Widhi. Yep. Dan Natko tadi sempat juga untuk bisa memakan 1 wave minion di bagian tengah ya. Setidaknya untuk menstabilkan lagi dan juga menyamakan gitu loh dari sisi leveling Iron Shiki yang ada di bagian bawah. Oh iya, dan untuk eliminasi sepertinya kalau kita ngomongin ke sisi XP lane ini masih cukup sulit ya buat diamankan. Berbeda ketika kita ngomongin ke arah Turtle, karena Turtle ini yang akan menjadi pertumpahan darah dari kedua belah tim. Oke, Bloodwings first item dari Yeskiel. Dia ingin memilih permainan defensif karena dia membawa Purify. Jadi mau nggak mau movement speed tambahan ketika nanti shieldnya pecah itu akan menjadi solusi dari Yeskiel sendiri ketika nanti dia nggak punya escape tools. Ya, karena Vexana Hero jalan kaki kebetulan. Ya, dan sudah mulai ditarik sekarang Implosion. Ada 1 implosion sudah langsung dikeluarkan pula dan mereka sepertinya siap untuk bisa melakukan coba pertempuran, namun sekarang ada tenaga yang sudah dikeluarkan. Aran yang masih free itu bisa kabur dari tersebut, terjebak sendirian. Widhi nggak bisa bertahan 1 terakhirnya. Widhi jadi korban kali ini. Belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Hampir aja tadi Arannya tersenggol, tapi sekarang Turtle akan menjadi milik siapa? Gagal. Dan ada efek dari Bai tadi sudah langsung dikeluarkan. Bahkan tuh sekarang Annabelle yang masih free pula. Saikon-nya mundur sedikit ke bagian berbeda. Dan Cloudkun menjadi korban dan untuk sekarang Natko-nya hadir guna untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun mengantarkan damage-nya. Dan Iron Shiki masih bisa free lagi. Natko-nya pergi ke arah mana? Brian Order langsung dikeluarkan dan Naran mulai mendekat dan mereka masih selamat. Nice team fight dari tim Liquid ID. Cara mereka untuk tarik ulur. Inilah itu nanti yang seperti dari tadi. Dan Favian dengan shadow kill-nya sempat menguras beberapa pemain, tapi sekarang sepertinya akan lanjutkan lagi nih. Auto turret di bagian bottom lane yang menjadi target selanjutnya. Oke, ada Cloudkun di bagian belakang. Akankah backup tercipta? Namun untuk sekarang dengan 1 pergerakan lewat implosion begitu baik. Widhi dan juga Arushiki merasakan akibatnya. Aran tersisa sendirian. Ada 1 lagi burst tadi damage. Hey, Rico tadi sepertinya tepat berada di depan 2 player sekaligus. Namun untuk sekarang dengan shadow kill yang masuk ke dalam tubuh Annabelle tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan Annabelle sendirian. Begitu tipisnya, tapi baik lagi area bottom lane yang sama senginnya. Ini Dreams seakan-akan memberikan mimpi langsung untuk EVOS Glory Implosion. Meskipun nyawanya udah sangat terbatas, tapi itu berhasil karena dia tahu ada Natko sebagai damage dealer. Ya, plus informasi bahwa Chiki nggak punya Purify. Itu yang ngebuat implosion dari Tigreal-nya on point. Karena terlalu overextend dari tim Liquid ID di area bottom lane, itu langsung bikin goldnya swing 930 menuju ke EVOS Glory. Next-nya harusnya bakal menuju ke Editor Talisman untuk Cloudkun. Karena dia membutuhkan cooldown yang lebih singkat untuk bisa bermain dengan Nether Realm-nya nanti. Iya, tapi Dreams moment tadi bagus banget. Bagus Gue pikir akan ada backupan dari Nether Realm ya. Iya, Tapi sama. ternyata tidak, bro. Enggak, dia cukup dengan adanya implosion aja. Implosion, kesedot 2 orang. Ya, karena tadi Nether Realm udah digunakan kan di Iya. setup turtle sebelumnya. Betul? Dan ini dia setup turtle baru. Apakah perfect turtle untuk tim Liquid ID atau EVOS?
akan mendapatkan bonus making-nya dari sini. Ya, harus lebih berhati-hati pastinya untuk kedua belah tim. Tapi Mas Glory dengan power Natko yang sudah mulai bisa join ke arah team fight, jujur ini bakal jadi bahaya. Aaron Shiki tidak sebebas itu lagi. Dan sekarang sudah mulai ada penalty zone. Ada penalty zone dikeluarkan, didorong implosionnya, connect lagi, connect ke arah beberapa player. Sekarang berkumpulan sudah dari beberapa pemain di Boss Glory. Coba lihat ada rebel langsung dikeluarkan begitu saja guna untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap rekan-rekannya. Dan Natko-nya mengatakan damage begitu menyakitkan di mana Widya menjadi korban walaupun sekarang Dreamsnya udah menghilang pula. Anapel mengatakan damage di mana Iron Shikinya malah langsung menghilang pula. Dua pemain ditukarkan dengan satu pemain. Dreams memang hilang tapi ini masih dia basah. Fabian bersih-bersih sepertinya dan kali ini berhasil mendapatkan Natko. Sempatnya kalkulasi yang terlalu mengerikan dari seorang Fabian. 2 poin eliminasi sejauh ini tapi itu worth it banget karena Natko yang memegang 3 poin eliminasi berhasil di shutdown. Ya kan, nerf itu kayak cuma ya tentang mindset aja. Iya. Ketika bisa maksimalin, apalagi Phantom Shuriken dan juga Shadow Kill-nya, ketika on point, apalagi Warp Cry-nya aktif, itu akan ngebuat Fabian mungkin lebih mudah untuk escape juga dengan menggunakan Quad Shadow. Sekarang lihat bagaimana kondisinya. Take over dari Turtle akan dilakukan sama EVOS Glory. Mereka ingin mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Turtle-nya berhasil diamankan, implosionnya kembali atas dan dikeluarkan, tapi Arannya menjadi korban bersama dengan Widdy again and again. Wah, 2 pemain kerugian besar untuk tim Liquid ID dalam kondisi yang sebenarnya mereka udah gak ready sih buat kontes. Gak ada posisi dari Fabian yang cukup enak di momen tadi. Gak ada follow up damage yang bebas. Hanya ada satu Eternal Guard saja yang menjadi satu momentum. Tapi secara damage mereka masih sangat minim. Ya, dan Tigreal makan depan adalah solusi terbaik. Dreams tahu gimana cara maksimalin hal tersebut. Dan Natko yang selalu respon dengan cepat juga di belakang. Sehingga menciptakan sebuah combo yang indah. Lunox dan Tigreal. Area of effect-nya pun sangat luas. Sehingga membuat Natko makin lebih bebas mendeliver damage-nya ketika sudah memiliki lagi next item. Mau Divine Glaive, mau Holy Crystal, itu akan mematikan begitu Liquid ID. Ya, dan Aron juga masih berada di anti kira saja dari segi itemization. Ini ngebuat dia nggak bisa tahan damage Natko sih. Jadi kalau misalnya ingin bermain di area depan, harus mulai mempertimbangkan lagi lebih dalam. Sama halnya dengan satu ini. Yap, itu dia satu buah pergerakan lagi tadi di mana mereka juga menurunkan tempo permainan ini ya. Mereka santai kembali, mereka cari lagi tempat-tempat yang lain. Ya, perlahan tapi pasti ya, Fabian. Yang kali ini akan menjadi incaran utama sepertinya. Belum berhasil tertangkap sejauh ini dari EVOS Glory. Ini objektif mana lagi yang ini mereka amankan? Hanya menunggu ke arah Lord kah? Atau akan ada tim fight yang coba mereka paksakan dengan keunggulan sedikit yang sudah mereka secure? Mereka pasti bakal kuat banget sih di Lord Fight. Mereka bisa makan Aran dan Widdy lagi untuk kedua kalinya. Karena mau gimana pun damage yang bisa dihasilkan itu massive banget. Tapi Widdy, Twilight Armor, ya, dia ingin mengurangi damage dari Lunox karena dia tahu dia pasti bakal dimakan dari lini depan. Karena sekarang damage dari Twilight Armor udah mulai diturunin. Sehingga itu akan menciptakan buff dari yang sebelumnya 800, sekarang 500. Baru ada damage reduction sekarang 500 saja. Udah ke-trigger dia, Prof. Udah pasti ke-trigger karena Lunox akan menimbulkan damage yang masif ke arah dari Hylos. Baik persenan HP, Hylos pun tinggi banget soalnya. Iya, dan terbukti memang dengan 5 poin death yang harus dialami oleh seorang Widdy. Wih, dicepetin aja, coba lihat Glorious Pathway dikeluarkan dan benar Lordnya menjadi milik dari EVOS Glory. Tidak ada fight lanjutan yang akan dibuka karena terlalu beresiko bagi tim Liquid ID. Dan kebalikannya, ketika ada team fight tadi kalau misalnya dipaksakan, wah EVOS Glory bakal untung besar sih. Udah pasti, karena lagi-lagi mereka berani untuk makan depan. Tinggal gimana caranya Widdy sama Aran gak masuk dari satu sisi. Karena dari tadi mereka masuk barengan berdua. Udah pasti implosionnya bakal kedua target yang bersamaan. Tapi kalau misalkan masuknya di dalam area yang berbeda, mungkin Dreams hanya akan memakan satu. Dan mungkin itu adalah Widdy atau Aran salah satunya. Ya, dan ini untuk defensive high ground dari tim Liquid ID harus mulai dipersiapkan lagi. Efek sana memang punya damage yang cukup ya untuk memberikan clearing wave. Dia punya pasif juga, tapi untuk dapetin poin eliminasi akan jadi beda halnya karena semuanya itu akan diserahkan kepada Aaron Shiki. Oke, di bagian bawah inner turret sudah hancur. Di tengah mungkin akan menjadi next turret yang menjadi tujuan mereka. Ya, dan Lordnya dilepas begitu saja di area top lane. Jadi makanan buat tim Liquid, tapi passive turret akan tetap terpecahkan juga pada akhirnya. Cyclops mencari target kah? Oke, cukup santai. Setidaknya Fabian tadi berhasil untuk menghilangkan wave minion di bagian tengah ya. Mempertahankan inner turret mereka. Ya, tapi tetap sih ini invasi udah mulai bisa dilakukan. Orange Buff misalnya, yang sudah mulai menjadi target. Radiant Armor akhirnya ada di dalam tubuh dari seorang Aran. Setidaknya bisa nge-hold sedikit lah damage dari Cloud. Wah, kalau ngomongin soal
damage ya. Ini Cloud sebenarnya nggak punya damage yang begitu meledak, tapi cover fire-nya itu bakal membantu banget untuk bagaimana ketika nanti EVOS Glory dalam ancaman. Dan Blade of Despair, Annabelle sudah memiliki item yang begitu masif. Begitu luar biasa juga damage yang bisa diberikan. Dan sekarang targetnya ke Cloud. Yap, itu dia Cloud menjadi korban, tapi Fabian menerima begitu banyak juga damage yang masuk ke dalam tubuhnya, tertinggal sendirian, tapi masih ada Blue Ocean lagi yang udah dikeluarkan pula. Konek karena beberapa player hanya saja untuk sekarang. Seperti mereka kekurangan damage, di mana Dreamsnya berhasil diajukan Reloaded, langsung dikeluarkan pula. Dan Saikon harus mundur ke tempat berbeda. Natko-nya karena satu flicker tadi yang masih sempat untuk menyelamatkan pergerakan Natko. Total 3 player hilang. Dan good read dari Fabian. Dia menebak di mana Annabelle berada. Winter Crown ke trigger. Dan ini dia momen comeback dari tim Liquid ID. Mereka tahu kalau mereka nungguin Dreams yang open initiate, ini bakal jadi ancaman. Tapi sekarang mereka yang buka tim fight duluan. Mereka dapetin base turret langsung. Dan sekarang Natko. Dan sekarang Natko di tempat yang lain. Berdialog ada Iron Shiki. Hilang dalam sekejap. Tapi memang ini Fabian sih. Fabian yang membuka wajah dan Fabian yang menutup dengan memulangkan Annabelle. Ya, itu good read banget. Dia tiba-tiba Wow. tahu Annabelle ada di belakang. Di Karena bawah. mungkin Annabelle udah dikenal ya dengan permainan assassination dia. Iya. Yang selalu melakukan flank. Tapi nggak terduga readnya secepat itu. Pembacaannya semudah itu. Iya, dan aku nggak FF sebenarnya dengan satu shadow kill yang dia buka di awal itu cukup berani juga. Yap. Tapi sekarang kita bakal fokus terlebih dahulu ke arah Lord ya, karena sekarang konteksnya berimbang. Gold langsung bisa dikejar oleh tim Liquid ID dan mereka yang dapetin base turret terlebih dahulu super minion yang harus diatur oleh EVOS Glory. 5.000 gold langsung bener-bener dibayar lunas. Tim Liquid ID tinggal menunggu inisiasi balasan dari mereka. Psychots pun ketahuan, tapi lagi-lagi kayaknya bukan target dari shadow kill-nya. Ya, karena berbeda dengan Cloud tadi. Cloud adalah target yang nyaman untuk Fabian, tapi tidak dengan Terisla dari Psychots. Ya, dan tetap harus beware kepada seorang Natko ya, karena Genius One baru saja diamankan. 4 poin eliminasi ngebuat Natko akan sangat powerful selama dia bisa dapat space. Tapi Fabian ini juga dia akan coba untuk aware atas segala posisi dari EVOS. Chaos. Yap, itu dia. Ada sebuah tadi percobaan dan Fabian langsung kehilangan sekitar 2 bar HP-nya secara langsung. Ya, Chaos Assault yang begitu chaotic banget damage-nya. Tapi di sisi lain juga teman-teman bisa lihat ya, untuk tim Liquid ID mereka masih bersikeras untuk tidak melepaskan Lord-nya. Tapi penalti zone-nya Konek. Untuk sekarang mereka sepertinya ingin melakukan sebuah agresivitas, di mana beberapa orang tadi langsung Konek pula dengan satu impulse ini udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Nethermnya langsung tertelikan saja. Widinya pun masih berhasil selamat karena Petrus sudah langsung dia buka, di mana Dreamsnya sekarang berhasil diajukan Saikon beserta dengan Cloud. Bahkan Natko-nya pun diusir mundur bersama. Masih berjuang sendirian untuk menyelamatkan dirinya. Masih ada pergerakan dari Fabian, tapi Fabian dapat diusir mundur dengan satu hot shadow yang dia punya. Masih berhasil selamat, tapi masalahnya Annabelle merasakan akibatnya. Dan sekarang Cloud masih berjuang bersama dengan Natko untuk menghilangkan satu wave minion. Lord terbuka dengan bebas hingga pemain berhasil ditumbangkan, dan bahkan Sun Annabelle juga harus ter-take down. Dan kali ini kita akan melihat Lord berjalan bagi tim Liquid ID dari area mid lane. Wow, tim Liquid ID mereka benar-benar sabar banget dengan adanya satu buah Synchro Vision. Itu Cloud Netherrealm-nya langsung pecah. Betapa tingginya damage dari Harit ketika sudah berada di late game. Dan tadi, kalau teman-teman sadar ya, kalau teman-teman notice, itu semuanya buyar hanya karena satu efek Verify dari Yehaskiel. Iya, Setup yang begitu indah dari EVOS Glory, buyar semuanya. Dan Dreams sampai menggunakan Flicker. Sekarang tinggal gimana caranya defense dari EVOS Glory. Tigreal masih menjadi jawaban seharusnya, tapi apakah setupnya bakal rapi? Waduh, ke-slow lagi tuh semuanya tuh. Oke, tertinggal, tapi mau tidak mau dengan Grenade Wonder yang langsung dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Saikon menjadi daratan depan, tapi Dreamsnya pergi ke tempat yang berbeda, mencoba untuk bisa mendorong ke arah beberapa player. Dan juga untuk sekarang, dan Lunok yang berhasil langsung dihilangkan, di mana Annabelle langsung harus masuk untuk bisa nge-regen SP-nya, dan mereka tidak ada bola bebas lagi. Tapi Saikon yang berhasil juga menyisakan Annabelle sendirian, bisakah dirinya mempertahankan karena satu base utama, di mana mereka benar-benar diserang habis oleh 5 player tim Liquid ID.